Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du, ay ma ba'da tahiyyati wassalam. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua telah memberikan kita berbagai macam nikmat, berbagai bentuk nikmat yang telah Allah turunkan kepada kita. Baik itu nikmat yang kita sadari dan kita rasakan maupun yang nikmat yang tidak kita sadari, yang tidak kita rasakan, namun nikmat itu benar-benar diturunkan kepada kita, diberikan kepada kita semua. Semoga kita selalu bisa mensyukuri segala jenis dan bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena jika tidak dengan nikmat Allah, maka kita tidak akan bisa menjalankan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang dimana menjadi panutan, menjadi pedoman hidup, menjadi suri tauladan bagi seluruh umat muslim, umat Islam. Yang dimana kelak di hari kiamat beliaulah salah satu nabi yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Di mana nabi-nabi yang lain ketika umat-umatnya memohon syafaat, akan tetapi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mulai rangkaian acara kita pada malam hari ini, yaitu acara mingguan kita Kultum, pertama-tama saya berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini. Kemudian kepada Ustaz Halub, semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu dijauhkan dari segala mara bahaya zahiran wa batinan. Semoga beliau sekarang yang sedang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa membimbing kita semua kembali dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman sekalian, semoga selalu memupuk semangat kita semua untuk mari kita sama-sama menyadari bahwa tujuan kita di sini adalah untuk menuntut ilmu dan mengejar impian kita yang apa-apa yang kita impikan. Amin ya rabbal alamin. Semoga cita-cita kita semua bisa diraih dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang kalam, pembacaan ayat, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadzul Al-Kiram Nabil Tariq. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin. Alhamdulillah, telah kita mendengarkan sama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya pembacaan kultum, penyampaian kultum yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Kiram Nur Jihad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita begitu banyak sekali bentuk nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang sehingga kita masih bisa berkumpul dan berjumpa di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena jasa beliaulah kita masih bisa hidup di zaman yang penuh dengan ilmu dan teknologi seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Pertama-tama yang kami hormati Ustaz Halub sebagai pembimbing RTD, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau kesehatan jasmani dan rohani. Dan kemudian kepada teman-teman sekalian yang saya cintai. Pada pertemuan kita yang mulia hari ini, kita akan membahas mengenai Hari Idul Adha atau yang sering kita sebut sebagai Hari Raya Kurban. Momen ini bukan sekedar ritual penyembelihan hewan, melainkan refleksi mendalam atas ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dan kepada perintah Sang Pencipta. Tujuan utama dari berkurban bukanlah darah atau dagingnya, melainkan ketakwaan yang ada dalam hati kita. Inti dari Idul Adha adalah nampak tulis perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan seorang ayah yang telah menanti buah hati selama puluhan tahun, lalu ketika sang anak mulai beranjak dalam remaja, Allah memberikan ujian yang sangat berat melalui mimpi untuk menyembelihnya. Namun karena landasannya adalah iman, Nabi Ibrahim tidak ragu dan Nabi Ismail pun menjawab dengan penuh keteguhan. Peristiwa ini diabadikan pada surah As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas salihin. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwasanya aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, wahai bapakku,
kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar. Ini adalah sebuah puncak dari segala bentuk ketaatan dan sebuah kesabaran. Allah tidak menginginkan nyawa Ismail, melainkan ingin melihat sejauh mana kecintaan Ibrahim kepada Tuhannya melebihi cintanya pada dunia. Dalam ibadah kurban, kita sering sekali berfokus pada teknis pemilihan hewan atau pembagian dagingnya. Namun Allah telah menegaskan bahwa substansi dari ritual ini adalah kondisi hati kita. Dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan darimu lah yang dapat mencapainya. Kurban adalah sarana untuk melatih kita agar tidak menjadi hamba yang kikir. Setiap tetesan darah hewan kurban menjadi saksi pembuktian bahwasannya kita lebih memilih ridha Allah daripada menumpuk harta untuk diri sendiri. Rasulullah SAW memberikan tuntunan yang jelas agar hari raya ini penuh dengan sebuah keberkahan. Beberapa poin penting yang dapat kita perhatikan antara lain penyembelihan sebagai amal utama. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda bahwa tidak ada amalan anak Adam pada hari Nahr, yakni hari Idul Adha, yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah. Hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku, dan bulunya sebagai saksi pahala. Kemudian larangan memotong kuku dan rambut. Bagi mereka yang berniat kurban disunnahkan untuk tidak memotong rambut dan kuku sejak masuk tanggal 1 Zulhijjah hingga hewan kurban disembelih. Hadis riwayat Muslim. Menempuh jalan berbeda disunahkan saat berangkat dan pulang salat Idul Adha melewati jalan yang berbeda agar syiar Islam semakin luas dan kita bisa bertegur sapa dengan lebih banyak orang. Kemudian memanfaatkan hari tasyrik. Idul Adha tidak hanya memiliki satu hari, kita juga memiliki hari-hari tasyrik, yakni 11, 12, 13 Zulhijjah, untuk terus berzikir, bertakbir, dan menikmati hidangan sebagai bentuk syukur. Idul Adha disebut juga sebagai hari raya kemanusiaan. Melalui pembagian daging kurban, sekat-sekat sosial antara si kaya dan si miskin diruntuhkan. Kita diajarkan bahwasanya kebahagiaan sejati bukanlah saat kita kenyang sendirian, melainkan saat kita mampu melihat saudara-saudara kita yang jarang menikmati daging bisa tersenyum bersama keluarga mereka. Marilah kita jadikan Idul Adha ini sebagai titik balik untuk menyembelih sifat-sifat buruk dalam diri seperti kesombongan, rasa iri, dan sifat rakus. Semoga setiap langkah kita menuju tempat salat dan setiap rupiah yang kita keluarkan untuk berkurban bernilai pahala jariah di sisi Allah. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil nasihatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama kultum singkat namun penuh dengan makna. Dan di mana tema kultum tadi adalah tentang hari raya Idul Kurban yang akan segera kita laksanakan bersama. Baiklah teman-teman sekalian, kesimpulan yang dapat kita ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari kultum beliau tadi. Yang pertama adalah terkait masalah ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, atau bisa disebut dengan kata lain cinta kepada Allah. Jadi teman-teman sekalian, jika kita mengaku cinta kepada Allah, maka jangan tanggung-tanggung cintanya. Jangan pernah kita melebihkan cinta kepada manusia daripada cinta kepada Allah.
Sungguh cinta manusia tidak ada yang abadi. Akan tetapi salah satu cinta yang paling abadi yang akan kita bawa sampai mati adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin Allah Subhanahu wa taala memenuhi janji-janjinya, sungguh Allah berjanji kepada kita bahwa Allah akan mengabulkan setiap doa-doa kita, maka penuhi dulu janji kita kepada Allah. Artinya teman-teman sekalian, kita dengan Allah itu sama-sama memiliki janji. Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa kita, namun sebelum Allah mengabulkan doa-doa kita, maka kita juga harus memenuhi janji kita kepada Allah, yaitu menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, singkatannya seperti itu, atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengenai hari raya Idul Kurban. Jadi ketika hari raya Idul Kurban itu adalah hari, bisa disimpulkan dengan hari kebahagiaan, yang dimana disampaikan oleh beliau tadi bahwa di sana terdapat satu kebahagiaan bagi seluruh umat Muslim tentunya. Bahkan orang-orang yang non Muslim juga ada yang mendapatkan daging kurban tersebut. Itulah indahnya hari kurban tersebut, karena kita bisa mengikat, memperkuat tali silaturahim baik dengan sesama muslim maupun non muslim. Karena dengan kegiatan Idul Kurban tersebut kita bisa memperluas jangkauan persilaturahmian kita bersama seluruh umat muslim maupun non-muslim yang ada di dunia, di muka bumi ini. Baiklah, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya ambil dari kultum tadi. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.